نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita mencari ilmu, karena salah satu jalan kemudahan masuk surga adalah dengan jalan menuntut ilmu. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustaz Usman Hadi SPDI yang nanti akan memberikan ceramah tausiah tentang tazkiyatun nafas. Dan insyaallah kita akan mendengarkan ceramah tazkiyatun nafas mulai nanti sekarang, kemudian sampai adzan isya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, kepada beliau Ustaz Usman Hadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk sama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat sebagai amal soleh dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Dan tentunya semoga kita semua dijadikan ahlul jannahnya Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini, kalau di bulan kemarin saya menyampaikan hamdalah yang juru tulisnya Rasulullah SAW, Hamdalah Al-Usaidi, dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada malam hari ini saya mengambil kisah dulu, nanti kita ambil hikmah pelajaran, yakni Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini di surat Al-Buruj ayat 1-9. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, wasyahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan an-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina su'ud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, tidaklah mereka orang-orang beriman itu karena beriman kepada Allah mereka menyiksa, ya. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard,
wallahu ala kulli syai'in syahid, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ashabul Ukhdud ini, surat Al-Buruj ini asbabul nuzulnya ayat ini, hadis panjang. Saya bacakan sekilas saja hadirin dirahmati Allah. Di zaman dulu, kana malik fiman kana qablakum wa kana lahu sahir. Dulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai tukang sihir. Raja ini mempunyai tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan meminta agar dikirim anak yang akan mewarisi ilmu sihirnya. Minta untuk penerusnya. Maka ada seorang anak yang diutus padanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Di tengah perjalanan ingin belajar hadirin, anak ini bertemu seorang rahib pendeta, dan ia pun duduk bersamanya menyimak nasihat si rahib. Karena dia pulang pergi, maka ketika mau ke tukang sihir, di tengah perjalanan ada majelis ilmu, dia duduk mendengarkan di situ. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Ketika ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya. Jadi anak muda ini sebelum ke tukang sihir, dia di majelis ilmu dulu, di rahibnya ini tadi, menyimak ilmu. Setelah itu dia datang ke sihir, tukang sihir, diajari oleh tukang sihir ilmu sihir. Ketika terlambatnya mendatangi tukang sihir, karena dia nggak langsung dari rumah ke tukang sihir, duduk dulu belajar di rahib, akhirnya ia dipukul. Maka ia pun mengadukannya pada rahib. Rahib pun berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan bahwa keluargamu menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakan bahwa tukang sihir telah menahanku. Gurunya tukang sihir nggak mau, kenapa kamu terlambat? Kemudian rahibnya mengatakan, bilangin aja karena keluargaku menahanku. Keluarganya pun begitu juga, kenapa kamu pulang terlalu larut malam? Bilangin, tukang sihir yang menahanku. Pada suatu saat, ketika di waktu dalam keadaan yang demikian, lalu tibalah ia di suatu tempat, dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Ini sudah lama belajar dua-duanya hadirin. Kemudian ada binatang besar yang mengganggu jalannya orang. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ilmunya atau rahib itu. Ia pun mengambil sebuah batu, kemudian berkata, ya Allah, in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir. Jika urusan atau perkara atau ilmu rahib itu lebih engkau cintai min amri sahir, dari urusan atau ilmunya tukang sihir, faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas, maka bunuhlah hewan melata yang besar ini sehingga orang bisa lewat. Faramaha faqatalaha, akhirnya dilempar dengan kerikil kecil itu hadirin, binatang melata yang mengganggu jalannya orang tadi. Faqatalaha, maka mati ini binatang melata tadi. Fa'atar rahib fa akhbarahu faqala lahu rahib, kemudian dia menceritakan kepada siapa? Tukang rahib menceritakan tadi. Faqala lahu rahib, maka rahib mengatakan, ai bunayya, ai anakku, antal yaum afdalu minni, kamu sekarang lebih utama dariku. Gurunya rahib tadi.
Kamu sekarang lebih utama, lebih apa? Ya lebih utama dariku. Ilmunya lebih tinggi gitu. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satuktala. Wahai anakku, sesungguhnya engkau nanti keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Artinya sudah mumpuni, sudah mapan. Sesungguhnya satuktala, kamu nanti akan mendapatkan cobaan. Fa ini tulita, kalau engkau nanti mendapatkan cobaan, fala tadulla alayya, maka jangan engkau menyebut namaku. Ini pesannya rahib. Kemudian anak muda ini ternyata apa hadirin? Kanal gulam yubriul akma wal abros wa yudawin nas min sairil adwa. Anak ini lalu dapat, itu tadi kata rahib, kamu sudah melampaui. Ternyata anak ini mampu menyembuhkan orang buta dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Fasami'a jalisulil malak. Kemudian akhirnya berita ini pun sampai ke telinga sahabat dekat raja yang kana qad amiya, yang sudah lama buta. Fatahu bihadaya katsira. Kemudian penasihat raja ini datang kepadanya dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala ma hauna laka ajma'u in anta syafaitani. Ia berkata pada pemuda tersebut, ini semua bisa jadi milikmu asal engkau mampu menyembuhkanku. Kemudian faqal, anak muda tadi mengatakan, inni la asfi ahadan. Wahai Tuhan, aku ini gak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yasfi Allah, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu cuma Allah. Fa in anta amanta billah, kalau engkau Tuhan, engkau beriman kepada Allah, da'autullah fasyafaka, aku berdoa mohon kepada Allah semoga engkau diberi kesembuhan. Fa amana billah. Kemudian ini raja ini tadi beriman kepada Allah. Ininya raja tadi, apa? Sahabat dekatnya raja beriman kepada Allah. Fasyafahu. Kemudian anak muda tadi minta, berdoa kepada Allah, akhirnya masya Allah sembuh hadirin, nggak perlu dioperasi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, sembuh masya Allah. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Ia menjawab, qala rabbi, yang menyembuhkan ini Tuhan adalah Rabbi, Rabbu, Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi, marah raja ini, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Qala rabbi wa rabbuka wa. Maka teman raja tadi mengatakan, wahai Tuhan raja, Tuhanmu dan Tuhanku ini sama. Rabbi wa rabbuka wa, Tuhanku, Tuhanmu itu Allah. Akhirnya marah raja ini. Kemudian disiksa temannya ini tadi. Kemudian fayu'adzibu hatta dalla 'alal gulam. Kenapa kamu kok sekarang murtad itu? Siapa yang mengajarimu? Akhirnya dalla 'alal gulam, menceritakan anak ini tadi, anak angkatnya raja, anak muda tadi. Faqala lahul malik, maka raja tadi mengatakan kepada anak angkatnya yang tadi disuruh belajar kepada tukang sihir, ai bunayya qad balaha min sihrika ma tubriul akma wal abras wa taf'al. Wahai anakku, kamu sekarang sudah melampaui, kamu sekarang sudah bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, orang yang penyakit abros, apa ini, kulit, penyakit kulit, buta, dan watafal, kamu bisa begini, bisa begini.
Faqal, maka anak muda tadi mengatakan, inni la asfi ahadan, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allah, yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, akhirnya marah raja ini, senantiasa anak muda ini diazab, disiksa. Kemudian akhirnya karena nggak kuat, siapa yang ngajari kamu? Wong dulu kamu ini belajar ke tukang sihir, kok sekarang ilmumu kok beda. Akhirnya dalla ala rohib. Ternyata apa hadirin? Nggak kuat disiksa, anak muda tadi mengatakan yang ngajari aku adalah rahib, pendeta tadi. Padahal rahibnya tadi mengatakan, kalau kamu nanti diuji nak, jangan sebut-sebut aku. Faji'a bir rahib faqila lahu irji an dinik. Akhirnya dipanggil rahibnya sampai di depan raja. Raja mengatakan, irji an dinik, keluar kamu dari agamamu, dari agama tauhid keluar kamu, kau harus nyembah aku, kata raja. Fa'aba, maka rahib tadi tidak mau. Fada'a bil mi'sari wa wada'al mi'sara fi mafriki ra'sih. Akhirnya kemudian kalau gitu ambil gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, disuruh untuk apa? Keluar dari agamanya. Tetapi ternyata dia tidak. Akhirnya setelah diletakkan di kepalanya, rahib tadi tidak mau keluar, akhirnya digergaji, kemudian akhirnya terbelah jadi dua, mati hadirin. Summa ji'a bi jalisil malik, kemudian akhirnya kepada teman raja tadi dikatakan sama, irji an dinik, keluar kamu dari agamamu. Fa'aba wa wadu'al mi'syar fi mafriki ra'si, sama. Akhirnya kalau gitu lihat itu rahib tadi digergaji, kalau kamu tidak keluar maka kamu pun akan digergaji, diletakkan fi mafriki ra'si, gergaji di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, ternyata anak muda teman raja tadi tidak mau keluar juga. Fasyaqqa bih, kemudian akhirnya dibelah kepalanya. Hatta waqa'a shiqahu, dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kejamnya hadirin. Summa ji'a bil gulam, kemudian datang kepada anak muda, anak angkatnya raja tadi. Faqila lahu irji an dinik, wahai anakku, keluarlah engkau dari agamamu. Fa'aba, anak muda ini nggak mau hadirin. Tapi raja ini punya harapan. Kalau tadi rahib nggak dekat, kemudian yang kedua tadi temannya nggak begitu dekat. Lah ini anak angkatnya yang mau mewarisi ilmu tukang sihir kok kayak demikian. Nggak langsung dibunuh kan, tapi dirayu. Akhirnya kemudian raja ini memanggil pasukan dan berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan ini, lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncak, lalu ia kembali kepada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan ia dari gunung tersebut. Masih luwes ini. Lalu pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu mendaki gunung. Lalu pemuda itu berdoa. Doanya, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Akhirnya apa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Gunung pun lantas terguncang dan akhirnya pasukan raja jatuh semua. Lantas pemuda ini kembali berjalan menuju raja. Ketika sampai, raja berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tadi menjawab, Allah telah mencukupiku dari tindakan mereka. Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja. Raja memerintahkan pada pasukannya, tadi ke atas gunung, sekarang pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan.
Mereka pun lantas pergi bersama pemuda itu. Lalu di tengah lautan, ketika pemuda ini mau dilempar, maka pemuda ini mengatakan, berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Fangkafa'at bihimus safina faghariqu wa jaa yamsi ilal malik. Tiba-tiba sampan tersebut terbalik, hadirin. Lalu pasukan raja tenggelam. Kemudian wajah ayam si ilal malik. Akhirnya pemuda tadi menuju ke raja tadi, jalan. Faqala lahul malik. Kemudian pemuda tadi mengatakan, ma fa'ala ashabuk. Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Qal kafaniyahumullah, Allah mencukupiku dari tindakan mereka. Faqala lil malik, kemudian anak muda ini tadi mengatakan, wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Anak muda tadi mengatakan, wahai tuan raja, kamu gak bisa membunuhku kecuali engkau memenuhi syaratku. Raja pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkan rakyatmu di suatu tempat, di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku. Dikasih anak panah dari panahnya anak muda ini. Lalu ucapkan ketika engkau nanti memanah aku, apa ucapannya? Bismillahirrabbilgulam. Artinya apa? Dengan menyebut nama Tuhan anak muda ini. Lalu panahlah aku, karena jika melakukan seperti itu engkau pasti akan membunuhku. Karena raja ini kepingin membunuh anak muda ini, hadirin, dikumpulkan itu rakyatnya di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah itu ia mengucapkan, semua orang melihat. Raja kemudian memanah anak muda tadi dengan suara keras, Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Tuhan anak muda ini. Lalu dilepaskan dan panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya, tempat anak panah tersebut menancap. Lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, apa kata mereka? Faqalan nas, maka manusia yang ada di situ tadi mengatakan, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya anak muda tadi. Yang tadinya rakyatnya itu nyembahnya kepada raja, tapi ternyata kematian anak ini membuat rakyat semuanya mengatakan, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Semuanya mengatakan, kami sekarang beriman kepada Tuhannya anak muda tadi. Fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita in kunta tahdar qad wallah nazala bika hadaruka qad amanan nas. Raja datang. Lantas ada yang berkata, apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja pun berkata, malam yarji andini, barang siapa yang tidak keluar dari agamanya anak muda tadi, fa'ahmuhu fiha, maka lemparkanlah ia ke dalam parit yang berkobar itu tadi. Auqila lahu ittahim, atau masukkanlah ke dalamnya. Fafa'alu, maka mereka setelah itu, hadirin, mereka tidak mau beriman, tidak mau keluar dari agama anak muda tadi. Akhirnya mereka kemudian melemparkan orang-orang itu dalam parit tadi. Maka qutila ashabul ukhdud. Kenapa mereka ini ashabul ukhdud itu dibunuh, dibakar itu?
wa manaqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa itu bukan karena kesalahan, tidaklah mereka ini dibunuh karena mereka melanggar, enggak. Mereka ini dibunuh karena mereka ini beriman kepada Allah. Akhirnya kemudian hatta ja'at imra'atun wa ma'as sabiyyun. Akhirnya masuklah ada seorang wanita bersama bayinya. Kemudian wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan masuk ke dalamnya. Karena apa hadirin? Seorang ibu masih lihat bayinya ini. Dia kepingin masuk, lebih baik mati daripada keluar dari agamanya Nabi Muhammad, dari agama anak muda tadi. Tapi lihat bayinya kayak demikian, dia mau mengurungkan diri. Kemudian akhirnya anaknya itu pun yang masih kecil itu lantas berkata, ya ummah. Maka ada bayi yang bisa ngomong itu, satu Nabi Isa, dua bayi Jures, yang ketiga Ashabul Ukhdud ini. Ya ummah, wa ibu isbiri fa innaki alal haq. Wa ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Hadis riwayat Muslim nomor 3005. Sekarang kita ambil hikmah, hadirin dirahmati Allah. Apa pelajaran faedah dari kisah di atas? Satu, raja yang zolim, itu tadi kan raja yang zolim, akan terus mencari pewarisnya dan ingin kekuasaannya terus ada. Ini sejak dulu hadirin. Raja yang dolim itu kepingin terus mencari pewarisnya dan ingin kekuasaannya terus ada. Salah satunya tadi apa? Tukang sihirnya kan sudah tua. Kepingin siapa yang meneruskan ini? Dikader. Ternyata setelah dikader malah dia yang mengimankan seluruh rakyat tadi. Kira-kira zaman sekarang ada nggak ini? Zaman sekarang iya sama. Pemimpin yang sudah punya kekuasaan ini, bagaimana kekuasaannya ini tetap langgeng, jangan sampai pindah ke orang lain. Bagaimana caranya? Ya mencari pewarisnya dan ingin kekuasaannya terus ada, jangan sampai dipindahkan atau diambil orang lain. Berarti masalah kekuasaan ini sudah dari dulu. Hati-hati, bukan kemudian kita berpangku tangan, enggak. Kemudian yang kedua, raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah biasa menggunakan dukun dan sihir untuk mendukung kekuasaannya. Seperti ini tetap terus ada hingga saat ini. Kira-kira zaman sekarang ada nggak Iwan? Sono kabeh iki. Jadi raja dan penguasa ini berhukumnya bukan dengan syariat agama, tapi mereka lebih percaya dengan apa? Dukun. Wah. Waktu Mandalika itu yang ramai siapa itu? Sing perempuan itu ya. Wes. Mereka ini nggak berhukum dengan syariat agama. Ini ada Iwan sampai sekarang, ini pelajaran. Makanya tadi yang pertama adalah mereka kepingin kekuasaannya diwarisi oleh apa? Ya penerusnya. Berusaha. Yang kedua, raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariat agama, maka mereka ini menggunakan dukun, sihir untuk apa? Mendukung kekuasaannya. Malah ya naudzubillah min dzalik, agama itu dianggap candu, agama itu dianggap yang menghambat, naudzubillah min dzalik. Sama Iwan Ashabul Ukhdud ini.
dan ini terus ada hingga sampai saat ini. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil hikmah pelajaran, anjuran mengajari anak sejak kecil karena hasilnya lebih mudah melekat dibanding sudah besar. Makanya tadi kita sekarang ambil hikmah anak muda tadi, karena masih fresh, itu lebih mudah. Sampai ada yang mengatakan dalam pepatah Arab, innal ilma fis sighar kan naksi fil hajar. Belajar kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau diukir di atas batu, ikhwan, kena ombak, kena panas, kena hujan, tetap ukiran itu masih ada. Tapi kalau sudah tua, seperti mengukir di atas air. Air antum tulis red, ya langsung. Nah, itu makanya sihir tadi, tukang sihir pilih anak muda yang cerdas, yang brilian. Maka ajari anak-anak kita mulai kecil ilmu agama. Kemudian yang keempat, adanya karomah para wali. Ini karomah. Kalau bicara karomah itu ada dua. Karomah secara umum itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada semua orang, termasuk bagusnya penciptaan, bodinya yang sempurna, itu termasuk karomah, kan? Ketampanan, kecantikan, itu karomah. Tetapi di sini adalah adanya karomah para wali. Lah berkaitan dengan ini, kemuliaan yang Allah berikan karena apa? Mereka ini orang-orang yang beriman tadi. Seperti anak muda tadi, kerikil cuma dilemparkan, ya Allah, jika ajaran rahib ini benar, maka bunuhlah binatang melata ini. Padahal cuma dengan kerikil, ikhwan, dilempar, mati. Ini merupakan karomah para wali. Siapa wali itu? Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu waliullah. Wali itu kan ada waliullah, ada wali setan. Kadang ada orang itu wali dia. Dari mana wali itu? Ketika Imam Syafi'i ditanya, ada orang yang bisa berjalan di atas air, apakah dia wali? Jangan langsung katakan wali, lihat dulu apakah dia beriman kepada Allah. Terus kalau dia beriman kepada Allah, bagaimana akidahnya, bagaimana sholatnya, bener nggak ini? Kalau seumpama dia ini mah ahli ibadah, ahli ilmu, akidahnya benar, ibadahnya betul, maka itu adalah karomah yang Allah berikan, termasuk anak muda tadi. Yang kelima, hati hamba di tangan Allah. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Pemuda dalam kisah ini, padahal dalam pengasuhan raja dan pengajaran tukang sihir, namun ia mendapat hidayah dan kebenaran. Anak muda tadi dipilih, hadirin, karena raja ini kepingin meneruskan ilmu tukang sihir, maka dicari yang terbaik di kerajaannya ini. Akhirnya dipilih itu. Lah anak muda ini dia kepingin dari rumah ke tukang sihir, semua biaya dibiayai oleh raja. Tapi Allah berkehendak lain. Meskipun anak ini adalah anak asuhnya raja, kemudian dia ini anak kesayangan, murid kesayangannya tukang sihir, tapi Allah mengendaki anak muda ini malah justru beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum berangkat tadi dia mampir. Berarti apa? Sekali lagi, hati hamba itu di tangan Allah.
Kemudian yang keenam, pemuda ini menyandarkan penyembuhan pada Allah, bukan pada dirinya. Jadi kesembuhan aku nggak bisa nyembuhkan. Mungkin dokter ya, mohon maaf dok, itu kan bukan yang nyembuhkan, hanya kasih apa? Resep. Wa idza maritu, kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Pemuda tadi ini menyandarkan penyembuhan itu pada Allah, bukan pada dirinya. Sehingga hal ini menunjukkan janganlah tertipu dengan karomah atau kejadian aneh yang yang bisa diperbuat seseorang. Hati-hati. Masih ingat ponari? Ya. Batu apa? Seolah-olah batu itu yang ajaib. Loh, bukan, gak ada apa-apanya, Ikhwan. Yang nyembuhkan itu Allah, bukan obatnya itu perantara saja. Maka anak muda tadi bukan, aku hebat, aku sakti, aku memang luar biasa. Ini keimanan. Kemudian yang ketujuh, boleh menguji kebenaran seseorang ketika dalam kondisi ragu atau hati terguncang. Seperti pemuda ini menguji apakah yang benar adalah tukang sihir ataukah rahib pendeta dengan melempar binatang tersebut. Karena ragu ini, Mas ya Allah, kira-kira sing bener ini ajarane pendeta iki mau apa ajarane tukang sihir. Akhirnya hatinya anak muda ini sebenarnya masih yakin dengan ajarannya rahib. Maka akhirnya kan dia berdoa, ya Allah, kalau memang ajarannya rahib ini betul ya Allah, maka bunuhlah binatang melata ini. Betul ternyata. Yang kedelapan, pendeta tadi menyarankan kepada pemuda ini untuk mengatakan, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir keluargamu, maka katakan bahwa tukang sihir telah menahanku. Rahibnya ini ngajarin apa nih? Bohong. Ini menunjukkan bahwa mengakal-akali orang lain berbohong di dalam masalah ini untuk kemaslahatan seperti perang atau untuk menyelamatkan diri boleh. Maka ada sampai istilahnya bohong itu 3 yang boleh. 1, inda islahin nas, untuk mendamaikan manusia. 2, fil harbi, ketika perang otomatis untuk menyelamatkan diri. Maka disebutkan di sini rahib tadi nggak apa-apa masuk di situ. Yang 3, bohong suami kepada istri, tapi bohong dalam hal apa? Menyenangkan hati pasangannya. Tapi bohong, jangan bohong semua. Ya, bojone ya. Bohong itu dalam menyenangkan hati istrinya itu kalau seandainya makanan kita puji, masya Allah enak, padahal asin itu ya. Itu nggak apa-apa, boleh itu ya. Kemudian yang ke-9, ada orang yang beriman yang digergaji demi mempertahankan imannya. Ikhwan hadirin dirahmati Allah, dulu orang itu mempertahankan keimanannya itu ya Allah luar biasa, resikonya nyawa sampai digergaji. Ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika diboikot itu sampai tidak bisa makan, kemudian wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu amat dekat. Ketika itu ada sahabat yang berkata, Rasulullah mintalah engkau kepada Allah, kita kayak demikian. Akhirnya Rasulullah mengatakan, laqad kana man kana qablakum,
sungguh ada orang sebelum kalian, ya, yang mereka mempertahankan iman sampai mereka tidak mau keluar. Ini tadi hatta yadul unsar ala mufraqi ra'si wa yasukku bisnain ma yasribu dzalika an dini. Dipaksa mereka ini untuk keluar dari agamanya, tidak mau, sampai mereka diletakkan di atas kepalanya gergaji wa yasukku bisnaini, kemudian gergaji terbelah menjadi dua, ma yasrifu dzalika an dini. Mereka tetap tidak berpaling dari agamanya. Masya Allah. Kalau saya antum hari ini, Masya Allah, kita sekarang nggak ada tantangan iman sampai nyawa itu taruhannya, ikhwan. Dulu itu nyawa taruhannya. Kita ini Masya Allah, apalagi di Indonesia, di Jawa ini, orang-orang dulu mempertahankan imannya luar biasa. Kemudian Allah selalu memenangkan kebenaran dan menolong orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Allah memenangkan kebenaran. Maka kalau orang ini berada dalam kebenaran, jangan takut kalah, jangan takut tertindas. Pasti Allah memenangkan kebenaran dan menolong orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ini janji Allah, ditolong. Allahu a'lam. Sudah Isa? Nggih. Nggih, monggo. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Usman Hadi yang telah menyampaikan materi tentang ashabul ukhdud beserta hikmahnya. Mungkin saat ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada dari bapak-bapak yang bertanya? Kalau saya menanyakan, sering kita dengar di masyarakat itu adalah orang yang menisbatkan, kalau saya enggak ke dokter enggak sembuh. Gimana hukumnya, Ustaz? Ini sering terjadi di masyarakat sehingga ada fanatisme, kalau enggak sakit enggak ke dokter ini maka enggak sembuh. Kemudian yang kedua, Ustaz, tadi menguji kebenaran. Ini kan dulu syariat mingkobrina saja. Artinya bukan umat Rasulullah kan itu. Apa bedanya dengan tatkala kita ragu dengan sesuatu? Dalam hadis itu kita diperintahkan untuk istikharah. Jadi dua itu jazakallah khairan katsiran. Iya. Kembali yang bisa menyembuhkan itu adalah yang Maha Penyembuh. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Dokter itu hanya perantara semata. Kenapa mungkin maaf kok ada orang cocok dengan dokter itu? Satu, ya dokternya itu sendiri mungkin satu sugesti, ya. Kedua, dokternya itu juga kan ada orang itu yang memang dekatnya dengan Tuhannya, dokternya itu. Kemudian kadang mohon maaf, kadang orang itu kalau diajak komunikasi, kemudian ditanya baik, itu kan ada orang enak ekono komunikasi lengkap, ada sugesti, kemudian obatnya juga ini, tapi sekali lagi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jangan sampai kemudian wis pasti sembuh. Itu bisa membawa kepada kesyirikan.
Ada nabi, kalau nggak salah Nabi Musa apa itu, yang sakit kemudian minum obat, dia beranggapan bahwa dengan minum obat itu sembuh. Akhirnya kemudian tidak disembuhkan oleh Allah. Lu kenapa ini? Biasanya minum obat ini kok sembuh, ini gak sembuh. Akhirnya kemudian turun itu, yang memberi kesembuhan itu bukan obat itu, tapi yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun berarti bukan kemudian kalau Allah yang menyembuhkan sudah kita minta Allah aja, nggak perlu pakai tawasul atau perantara dokter, salah. Maka harus dua-duanya. Kalau sakit, sampai ada yang mengatakan kalau orang ini sakit, kalau dulu nggak langsung ke dokter, muhasabah diri, kenapa dia sakit? Oh, mungkin karena teguran dari Allah, ada salah, ada dosa, kemaksiatan yang dilakukan, banyak istighfar, banyak taubat. Kok masih belum? Infak sedekah. Kok masih belum infak sedekah, sudah istighfar, sudah taubat, sudah memperbaiki kualitas ibadahnya, baru kalau sudah tidak bisa ke medis. Sekarang kadang ada orang itu enggak mau muhasabah, wis pokoknya duwe kenalan, punya duit titik-titik, itu tadi. Seolah-olah yang bisa menyembuhkan itu tadi. Itu nanti bisa kepada kesyirikan. Sekali lagi, obat, dokter dan sebagainya itu adalah sebagai perantara. Tapi kalau orang ini yang menyembuhkan harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Yang kedua tadi ya istikharah, dengan itu diperbandingkan tadi ya. Kalau sekarang mungkin apa tadi, istikharah Ustaz ya. Ya kita ini dalam masalah pasti dalam hidup itu ada, kita ini bimbang hadirin. Maka ada dua pilihan, ya mohon petunjuk. Manadama man istakhara, tidak ada penyesalan orang yang istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Kita nggak ngerti, menurut kita ini yang terbaik, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Maka manadama man istakhara, tidak ada penyesalan orang yang istikharah, wala ala man iktasoda, dan tidak akan miskin orang yang senantiasa iktasoda. Apa iktasoda itu apa? Hemat. Artinya apa? Wala dzamba illa man istaghfara, dan tidak ada dosa kecuali orang ini senantiasa banyak istighfar. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta yang terbaik apapun, sehingga kemudian yang dipilihkan oleh Allah adalah pilihan yang terbaik. Allahu a'lam. Pertanyaan Pak Dokter, dan ada yang lebih dulu Pak Dokter. Nggih, sebatas betul. Kan banyak-banyak biar nanti di sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang perbedaan mukjizat dengan karomah. Apa definisi dari mukjizat dan karomah itu sendiri? Kan ada mukjizat para nabi, para rasul, terus ada karomah para wali. Itu sebenarnya apa ini? Kan kadang-kadang saya bingung ini bedanya mukjizat dengan karomah. Terus sebenarnya ada lagi, tapi karena waktunya ini ya saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Pak Dokter. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian yang sangat menarik. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu umat itu begitu pecah jadi dua. Ada yang iman, yang tidak. Nah, kemudian iman, kalau nabinya sudah meninggal, yang iman ya kembali melenceng lagi. Jadi itu sejarah
hidup manusia dari dulu sampai besok. Itu ada di kalau nggak salah Al-Baqarah 213. Karena nasul umatan wahidah, tapi lalu pada berselisih. Nah, berselisih itu ada orang yang menemukan sebabnya, yaitu hasutan keling, hatinya yang buruk, akalnya yang bertentangan dengan agama, sombong, nafsu, tan setan, ke ketua-ketua kelompok yang keblinger, dan lingkungan yang keblinger. Itu intinya, tapi kalau dipanjangkan nanti banyak. Terima kasih atas rahasianya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Bagus, ya, ada pertanyaan saya. Iya, mukjizat, ya, mukjizat itu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Al-Quran. Mukjizat itu artinya melemahkan, artinya melemahkan musuhnya. Contoh di zaman Nabi Musa. Nabi Musa punya Fir'aun punya tukang sihir. Tukang sihirnya sampai merubah tongkat jadi tali jadi tongkat, ya. Maka Allah kasih mukjizat, tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Artinya apa? Melemahkan musuhnya, mengalahkan musuhnya. Kalau dalam tafsir di juz 30 berkaitan dengan tongkatnya Nabi Musa itu, kalau tali itu diubah menjadi ular itu hanya halusinasi. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa itu betul-betul ular sungguhan, ya. Maka mukjizat itu melemahkan, mengalahkan musuhnya. Dan sesuai lah ketika di zaman Nabi Musa, karena ada sihir-sihir demikian, Nabi Musa dikasih tongkatnya itu, dilempar jadi ular. Ketika di tengah lautan disuruh untuk memukulkan, akhirnya lautan terbelah. Tapi mukjizat ini nggak sembarangan, ada perintah. Nabi Musa nggak ngerti, pukulkan. Apa yang terjadi nggak ngerti, dipukulkan gitu aja. Nah, nek saiki wong sumama punya iki tongkat sakti iki. Wah, viral iki saiki, Wan. Akhirnya duwe keris apa petir. Dadake ono on off e, Pak. Lah, Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad itu sains itu luar biasa, kemajuan sains. Loh, kenapa zaman Nabi Muhammad dikatakan zaman jahiliyah? Jahiliyah itu kebodohan, bukan bodoh sainsnya, tapi bodoh akidahnya. Kenapa? Mereka membuat patung, dibuat sendiri, disembah, dimakan. Tetapi secara ilmu luar biasa, apalagi sastranya. Maka Allah menurunkan Al-Quran, sastranya, balaghonya, wah nggak ada yang nyaingi. Itu melemahkan. Dan mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi. Dan karomah itu tadi, karomah itu kemuliaan. Karomah saya katakan itu bisa diberikan kepada, kalau karomah secara umum itu diberikan kepada semua orang secara umum, termasuk laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia itu sebaik-baik penciptaan, itu karomah. Dan karomah ini tidak diberikan kepada siapapun, orang kafir, orang mukmin, diberikan semua. Malah orang kafir ayu-ayu, ganteng-ganteng kan gitu. Itu secara umum. Ilmu, kekayaan itu karomah. Tetapi karomahnya bagi orang mukmin itu adalah kalau dia ini, karomah ini hubungannya dengan wali, ya, sehingga kemudian ada keistimewaan tadi, anak muda yang Allah berikan karomah. Dan
ini kepada siapapun bisa, karena dekatnya orang ini sehingga Allah beri kemuliaan itu tadi. Begitu. Oke? Apa ini tadi? Mukjizat dan karomah. Memang yang selanjutnya dari dokter tadi, innal khairul qurun karni, sebaik-baik generasi itu generasinya zaman Rasulullah, kemudian generasi sahabat, summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Maka semakin ke belakang memang semakin ini, tapi setiap 100 tahun Allah utus mujaddid, orang yang senantiasa memurnikan ini. Lah sebabnya kenapa? Itu tadi disebutkan banyak sekali. Maka setiap 100 tahun, 1 abad ada yang mujaddid untuk membenarkan ini. Allahu a'lam. Ngoten karena sampun bel. Iya, ikhwan, ini tadi sebenarnya 23, baru 10. Insya Allah kalau ada apa ini kesempatan di bulan depan kita lanjutkan. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Al-afu minkum, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada malam hari ini, kajian sama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah. Dan akhirnya kami mohon maaf atas nama FKAN Ngaji Bareng Samara malam hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.